Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, saya katakan bahwasanya saya berada di tempat kerja ya. Yaitu di kampus, di dalam kelas, sedang menunggu mahasiswa. Kebetulan ada jadwal mengajar ya. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bersama bahwasanya timnas Indonesia di laga pamungkas tadi malam yang dilangsungkan di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, yang dihadiri oleh hampir 60-an ribu ya, sekitar 60-an ribu penonton yang memadati stadion, termasuk orang nomor satu di Indonesia, yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo bersama istri dan Ketua Umum PSSI juga hadir menonton langsung pertandingan pamungkas atau pertandingan terakhir di grup F ya, di putaran kedua ini, di mana laga itu laga antara Indonesia dan Filipina. Cukup seru ya pertandingannya, karena ini salah satu laga penentu lolos tidaknya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kita tahu bersama teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa melihat sebenarnya atmosfernya sangat luar biasa, baik dari segi penonton ya, dari segi pemain ya, tampil berbeda. Sebelumnya ketika berhadapan dengan Irak ya, tidak sama ketika berhadapan dengan timnas Indonesia dari segi permainan timnas Filipina. Dan ini terlihat di laga tadi malam teman-teman, di mana timnas Indonesia sukses menaklukkan timnas Vietnam dengan skor yang cukup telak 2-0 tanpa balas. Dan menarik, ada dua pemain yang bergabung di timnas Indonesia. Ada Jay Inces yang baru bisa bergabung karena sibuk membawa tim Venezia, timnya di Serie B, lolos ke Serie A, yaitu Venezia klubnya. Dan kemarin berhasil ditampilkan dan luar biasa ya, pemain back tengah ini memberikan ketenangan kepada para pemain. Kehadirannya mampu memberikan ketenangan kepada para pemain, khususnya di lini belakang. Kemudian ada Kelvin Verdonk yang sepanjang babak pertama begitu luar biasa, dia berhasil bahkan sebagian besar ya serangan yang tercipta dari sisi sayap ini dipelopori dari sayap yang ditempati oleh Kelvin Verdonk, yaitu kalau tidak salah di sayap kiri ya. Bahkan sebagian besar bola yang dialirkan ke penyerangan sayap ada terjadi di sisi yang ditempati oleh Kelvin Verdonk, dan bahkan hampir mencetak gol. Padahal pemain ini baru pertama kalinya bergabung dengan timnas Indonesia, tapi penampilannya cukup diacungi jempol, sangat luar biasa. Dan ada sebenarnya yang memotivasi ya, ada beberapa hal. Kalau kita lihat beberapa hal ya, ada beberapa yang memotivasi para pemain sehingga permainan di laga terakhir ini cukup tampil luar biasa. Ada Tom Haye yang kita lihat luar biasa sekali teman-teman. Tom Haye yang Filipina bermain rapat sekali, pertahanan mereka bermain tertutup, bahkan tidak sama ketika berhadapan dengan Vietnam di laga di Hanoi. Para pemain Filipina ini, maksud saya, bermain sangat rapat di lini belakang sehingga menyulitkan para striker untuk melakukan tembakan-tembakan ke arah gawang. Dan akhirnya di babak pertama Tom Haye, kita tahu bersama ya, dijuluki di beberapa komentator sebagai profesor ya, jenderal lini tengah yang sangat luar biasa, punya ketenangan dan sukses. Susahnya menembus pertahanan dari Filipina ini, Tom Haye ya, memang kita akui dia salah satu pemain cerdas di lini tengah dengan ketenangannya.
sukses memanfaatkan tendangan jarak jauh ya, karena kesulitan menembus pertahanan, sehingga menggunakan cara-cara ini untuk mampu menaklukkan kiper dari Filipina. Dan ini terbukti gol cantik yang diciptakan oleh Tom Haye, dan terbukti rapatnya pertahanan timnas Filipina sehingga membuat para striker baik Ragnar, ya Struijk, dan pemain-pemain Marcelino di lini depan maupun Kelvin Verdok yang biasa membantu kesulitan untuk menembus barisan pertahanan dan menembus jala gawang dari timnas Filipina, sehingga 2 gol yang tercipta ya di babak kedua, 1 gol ini lewat tendangan bebas ya, tendangan ya pelanggaran yang diciptakan oleh Ian Asis dari Nathan Joe. Kalau tidak salah, Nathan Joe memberikan asis kepada Rizky Ridho sehingga berhasil membuat keunggulan 2-0. Dan kalau kita lihat teman-teman dari pertandingan ini, apa sebenarnya yang jadi pertanyaannya, kenapa permainan Indonesia begitu luar biasa ya? Ada hal yang berbeda dari permainan timnas Indonesia di laga ini. Para pemain luar biasa, baik pemain cadangan, pemain yang turun dari bangku cadangan, ini sama kualitasnya permainannya dengan pemain-pemain yang diturunkan lebih awal. Lalu apa motivasi yang mereka miliki sehingga permainan begitu luar biasa di penentuan ini? Ya, kalau menurut saya teman-teman, ada beberapa motivasi ya yang tentunya membangkitkan semangat tim Indonesia. Yang pertama, kita tahu bersama di grup F ini timnas Indonesia ya punya peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga meskipun kalah dari Irak. Peluang kita besar karena kita terpaut lebih unggul 1 poin dari Vietnam. Kemudian kita hanya akan menghadapi Filipina di kandang kita sendiri. Kemudian timnas Vietnam akan berhadapan pemuncak klasemen yaitu Irak yang berhadapan langsung di stadion yaitu di Basra, dan sehingga peluang kita lebih besar. Dan motivasi inilah yang kemudian menjadikan para pemain bekerja keras di lapangan sepanjang 90 menit dan akhirnya berhasil menaklukkan Filipina. Kemudian motivasi lain ya teman-teman, motivasi kedua yang memotivasi timnas Indonesia di laga kali ini adalah laga ya pertama kalinya timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, ini adalah yang pertama dan akhirnya berhasil lolos ke putaran ketiga. Dan ini adalah pertama kalinya ya, sangat jauh timnas Indonesia sudah berhasil melangkah di putaran ketiga, dan ini tidak pernah diraih di era-era pelatih sebelumnya. Dan kemudian yang ketiga, timnas Indonesia ya, kita tahu bersama timnas Indonesia secara otomatis ketika timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, maka secara otomatis timnas Indonesia dipastikan merebut tiket ke Piala Asia 2027 yang akan dilangsungkan di Arab Saudi. Dan inilah yang memotivasi para pemain kita ya. Salah satu motivasi inilah yang kemudian membuat para pemain kita bermain cukup luar biasa, karena satu kali menang banyak hal yang berhasil diraih ya. Ada yang istilahnya seperti ini teman-teman, satu kali melangkah 2-3 tujuan tercapai. Dan ini terjadi di laga ini, di mana kemenangan ini bukan hanya mengantarkan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, namun kemenangan ini juga menjadikan timnas Indonesia langsung secara otomatis lolos ke putaran final atau langsung lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, tidak perlu bekerja keras lagi, tidak perlu mengikuti lagi kualifikasi Piala Asia ya, langsung dapat tiket ya. Ini adalah salah satu motivasi teman-teman supporter dan para pencinta bola. Mungkin teman-teman supporter hanya melihat pertandingan ini dari sisi perebutan tiket
ke kualifikasi putaran ketiga. Ya, tapi kalau menurut sudut pandang saya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, ada beberapa hal ya, seperti yang saya katakan tadi. Satu, kemenangan mampu meraih beberapa tujuan. Ya, salah satunya Piala Asia. Ini artinya Indonesia secara otomatis lolos ke Piala Asia tanpa melalui kualifikasi, dan ini adalah kedua kalinya di era Sintayong timnas Indonesia. Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia kedua kalinya tampil di Piala Asia. Dan yang terakhir teman-teman supporter dan para pencinta bola, satu kemenangan ini membawa beberapa tujuan tercapai, yaitu timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga, dan timnas Indonesia sukses. Saya pikir menurut sudut pandang saya bahwasanya timnas Indonesia sukses menggeser Thailand sebagai raja Asia Tenggara di era sekarang. Dan mungkin teman-teman punya sudut pandang lain, silahkan dikomentari di kolom komentar. Terima kasih. Itulah ya ulasan saya terkait dengan satu kemenangan berhasil membawa timnas Indonesia meraih beberapa tujuan. Terima kasih. Salam sepak bola, salam pencinta bola, salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.